Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Muhammad Farhan, SPD Shum, MPDI. Sebagai tugas UAS Makul Filsafat, perkenalkan saya Ahmad Basyus Nilai Rosad. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemikiran Imam Al-Ghazali. Pendahuluan. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mendalam mengenai hakikat, tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, filsafat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran para ulama klasik yang merumuskan konsep pendidikan secara integral antara akal, wahyu, dan akhlak. Ulama klasik, beliau merumuskan pendidikan ini secara menyeluruh. Dia menggabungkan, mengkombinasikan antara wahyu, akal, dan juga moral akhlak. Salah satu tokoh sentral, tokoh utama dalam kajian ini yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau yang biasa disebut dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri dikenal sebagai ulama multidisipliner yang menguasai bidang fikih. Dalam ini fikihnya beliau bermadhab Syafi'i dan juga usul fikih, filsafat, ilmu kalam, dan juga terakhir tasawuf. Pemikirannya dalam bidang pendidikan tidak disusun dalam satu kitab khusus, namun tersebar dalam berbagai karya. Beliau mempunyai karya yang sangat banyak, yang paling monumental yaitu kitab Ihya Al-Ulumuddin yang ada 4 jilid, yang merupakan kitab eh, rujukan bagi orang yang bertasawuf atau seorang sufi. Dan dan juga selain kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab Ayyuhal Walad yang menerangkan dengan adab seorang anak, dan Bidayah Al-Hidayah. Kitab ini juga menerangkan apa namanya tentang kajian tasawuf. Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai sarana penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Si Imam Ghazali ini memandang pendidikan itu suatu jalan atau cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya mengasah pikiran, mengasah keilmuan atau transfer dari satu orang ke orang lain sebuah ilmu, bukan, tetapi yang merupakan yang menjadi tujuannya adalah apa namanya pendekatan diri kepada Allah. Karena tujuan hidup yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yaitu berupa pendidikan. Orang mencari ilmu, orang mengajar, ini termasuk sebuah ibadah yang muaranya apa namanya sebuah pendekatan diri kepada Allah. Latar belakang kehidupan Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, lahir di kota Tus atau wilayah Khurasan, Iran kalau sekarang. Pada tahun 450 Hijriah, bertepatan 1058 Masehi.
lingkungan keluarga Al-Ghazali dikenal religius dan dengan tradisi keilmuan. Jadi Imam Ghazali, orang-orang tuanya dahulu ya juga seorang ilmuwan, orang religius. Makanya terciptalah Imam Al-Ghazali dari darah seorang yang religius. Sehingga sejak kecil ia telah terbiasa dengan kehidupan spiritual dan intelektual. Mulai kecil Imam Ghazali dikenalkan tradisi spiritual, tradisi beribadah, tradisi keilmuan, intelektual, dan lain-lain. Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang soleh dan sangat mencintai para ulama. Meskipun ayahnya wafat ketika Al-Ghazali masih kecil, kecintaan terhadap ilmu telah tertanam kuat dalam dirinya. Ini menjadi sebuah apa namanya eh, rujukan bagi orang yang ditinggal wafat ayahnya mulai kecil. Jangan pesimis. Imam Ghazali aja mulai kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Tapi karena dia mempunyai tekad yang kuat, tidak menjadi sebuah alasan seorang ditinggal mati sejak kecil. Melainkan sebuah apa namanya dijadikan sebuah semangat agar bisa membanggakan orang tua yang telah wafat. Setelah ayahnya meninggal, Al-Ghazali diasuh oleh seorang sahabat ayahnya yang merupakan seorang sufi. Jadi sebelum ayahnya wafat, ayahnya itu berpesan kepada seorang temannya agar supaya mengasuh anaknya Al-Ghazali untuk dididik, terutama pendidikan akhlak. Hal ini memberikan pengaruh awal yang signifikan terhadap kecenderungan spiritual Al-Ghazali di kemudian hari. Karena dia dididik oleh sahabat ayahnya yang seorang sufi, maka sifat kesufian inilah tertanam di dalam diri Al-Ghazali di saat beliau besar nanti. Dalam perjalanan pendidikannya, Al-Ghazali menuntut ilmu di berbagai pusat keilmuan. Ya belajar di Jogja, kemudian melanjutkan studinya ke Naisabur dan berguru kepada Imam Haraman Al-Juwaini, seorang ulama besar dalam bidang usul fikih dan ilmu kalam. Di bawah bimbingan gurunya Al-Ghazali berkembang menjadi ulama yang menguasai metode berpikir rasional, sistematis, dan argumentatif. Jadi dia dan kecemerlangan intelektualnya ini mengantarkan Al-Ghazali pada jabatan prestisius sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, lembaga pendidikan tertinggi pada masa itu. Madrasah Nizamiyah, beliau menjadi kepala guru besar, bukan gemen-gemen. Itu madrasah itu pada saat itu merupakan pusat keilmuan Islam seluruh dunia. Namun, di puncak kejayaannya itu tadi, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Ia merasakan kegelisahan batin karena ilmu yang diajarkan belum sepenuhnya mengantarkannya kepada kebenaran hakiki dan kedekatan kepada Allah. Dia merasa gelisah karena ilmu ini ya tidak mendekatkan tidak mendekatkan kepada Allah. Dia merasa bahwasanya dia menjadi sebuah guru besar. Dia berpikir bahwa itu sebuah apa namanya uh, sebuah apa ya ketidaknyamanan karena keinginannya adalah tujuan pendidikan itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan suatu jabatan. Nah, makanya oleh itu pada fase ini dia mengalami krisis spiritual yang mendalam yang akhirnya dia melakukan uzlah atau menyendiri di negara lain. Konsep filsafat pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan berdasar berlandasan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Dan
yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah jasmani berupa gerakan tubuh atau rohani berupa apa namanya keimanan atau eh, pemikiran yang muaranya adalah eh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, pendidikan menurut Al-Ghazali harus diarahkan untuk membantu manusia mencapai tujuan penciptaannya. Karena oleh sebab itu tadi, makanya Imam Ghazali ini mengarahkan pendidikan untuk sesuai dengan tujuannya. Itu apa? Untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana ini menjadikan seorang ini akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Di dunia dia bahagia, tenang, di akhirat mendapatkan balasan yaitu berupa jannah atau surganya Allah Ta'ala. Dalam filsafat pendidikan Islam, Ghazali menempatkan ilmu sebagai sarana utama pembentukan kepribadian manusia. Ilmu ini dijadikan tongkat atau apa ya arahan bagi seorang manusia untuk membentuk kepribadian yang baik. Namun ia menegaskan bahwa ilmu tidak bernilai netral. Ilmu hanya bernilai jika diamalkan dan mampu membimbing manusia menuju kebaikan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan. Ilmu juga harus diaplikasikan atau diamalkan. Karena tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Akan tetapi ilmu merupakan hal yang didahulukan sebelum beramal. Karena beramal tanpa ilmu itu bagian melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Dia nggak tahu apa yang dilakukan tujuannya untuk apa. Misal orang berwudu ketika dia hanya melaksanakan wudhu itu saja tanpa tahu dasar apa itu maksud dari wudhu dia melakukan wudhu ya hanya sekedar wudhu tidak bernilai ibadah dan tidak bernilai apa-apa. Nah, setelah dia mengetahui wudhu adalah syarat sah melaksanakan sholat, maka wudhunya ini menjadi sah, bisa dijadikan untuk bersuci, untuk melakukan sholat. Ilmu yang tidak melahirkan akhlak mulia justru dapat menjadi sebab kehancuran moral dan kesombongan. Ini yang menjadikan orang-orang pintar ini semuanya pada apa namanya nah, ter- terjerumus karena dia menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik seperti para koruptor. Nggak ada koruptor itu yang nggak berpendidikan. Koruptor itu semuanya berpendidikan. Ada yang profesor, dokter, dan lain-lain. Eh, Loh, kenapa kok dia malah korupsi? Ya, itu tadi ilmu yang apa namanya tidak didasari dengan moral, adab, atau pendekatan diri kepada Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemilik ilmu itu sendiri. Dia akan terjerumus dalam keilmuannya. Dia akan apa namanya menyalahgunakan keilmuannya untuk hal-hal yang em, apa namanya untuk hal-hal mengikuti hawa nafsu. Al-Ghazali juga menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu rasional secara mutlak. Enggak semuanya ilmu agama ini bisa dinalar dengan rasio, dengan akal. Dia menolak itu. Menurutnya, seluruh ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah Ta'ala. Akan tetapi ia membedakan antara ilmu yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Karena semua ilmu itu bersumber dari Allah. Jadi akal manusia tidak bisa mengikuti apa yang telah Allah eh, yang telah Allah apa namanya yang sunahkan telah Allah tetapkan
Jadi akal itu harus mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak Allah mengikuti akal kita. Jadi ketika ada pertentangan antara akal dengan yang ditetapkan Allah, maka akal kita harus mengikuti apa yang ditetapkan Allah. Tentang ilmu, Imam Ghazali itu membedakan ilmu menjadi dua kelompok, yaitu ada ilmu fardu ain, yang mana ilmu fardu ain adalah ilmu yang harus diketahui oleh semua manusia. Semua manusia harus bisa bisa faham dengan ilmu tersebut, seperti contoh ilmu cara sholat, ilmu cara wudhu, ilmu cara berpuasa. Ini semua orang harus tahu. Akan tetapi berbeda dengan fa- kifayah. Fardu kifayah adalah ilmu yang wajib hanya pada segelintir dari kelompok orang. Hanya satu atau dua atau tiga dari suatu kelompok. Seperti ya ilmu apa? Ilmu kedokteran, ilmu faraid, ilmu nahwu, ilmu filsafat, dan lain-lain. Ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Tidak semua harus bisa, kan, tetapi yang berkewajiban hanya satu dua dari suatu kelompok. Ilmu agama dipandang lebih utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan akhirat, sedangkan ilmu rasional berfungsi sebagai pendukung kehidupan dunia. Yang diutamakan adalah ilmu agama dulu, karena tujuan dari orang hidup yaitu beribadah kepada Allah. Ketika ada momen di mana kita terbentur mempelajari ilmu agama dan ilmu rasional, maka yang dikedepankan adalah ilmu agama dulu. Kemudian diiringi dengan ilmu rasional atau ilmu keduniaan. Konsep pendidikan Al-Ghazali sangat menekankan aspek takziyatun nafs, penyucian jiwa. Orang yang berilmu nggak boleh sombong. Dia harus rendah hati. Dia harus punya sopan santun. Jangan menjadikan uh, ilmu ini suatu alat untuk membuat kesombongan. Karena mereka konsep pendidikan menurut Al-Ghazali yang ditekan adalah konsep penyucian jiwa. Tidak boleh jumawa, sombong terhadap orang yang lebih bodoh. Oh, kamu bodoh, tidak boleh. Ketika melihat orang bodoh, ya kita harus menghormati. Dan jangan kita membodoh-bodohkan. Malah yang baik yaitu dengan memberitahu dengan nada yang lembut, dengan nada yang bisa apa namanya orang orang bodoh ini mau belajar. Jangan sampai kita merendahkan. Pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembinaan spiritual dan moral. Akhlak ini harus dijaga. Seorang yang berilmu ketika gak punya akhlak itu seperti hewan nantinya. Oleh karena itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu, karena ilmu tanpa adab kehilangan keberkahannya. Ilmu harus adab harus didahulukan sebelum ilmu. Orang yang belajar itu ketika namanya bertemu dengan guru, yang didahulukan adalah sopan santun terlebih dahulu terhadap gurunya. Bila gurunya rindu nanti, maka untuk mencari ilmu ini akan mudah. Keberkahan ilmu ini akan menjadi hal yang gampang. Akan tetapi ketika kok belajar di hadapan guru kita berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak beradab, maka nantinya ilmu ini akan masuk ke otak, akan sulit. Karena itu tadi, kehilangan keberkahan ilmu tanpa didasari dengan adab. Tujuan akhir pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah terbentuknya manusia yang sempurna, insan kamil,
yaitu manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan keluhuran akhlak. Komponen ini ketika didapatkan oleh suatu manusia, maka manusia itu bisa dikatakan insan yang sempurna karena ilmunya, spiritual ibadahnya, akhlak eh, baiknya ketika menjadi satu ini menjadi suatu pondasi yang kokoh dan menjadikan manusia ini manusia yang sempurna. Konsep ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam Al-Ghazali bersifat holistik menyeluruh, bukan hanya intelektual saja, bukan hanya spiritual saja, bukan hanya keluhuran akhlak saja, tetapi ketiga-tiga ini harus berjalan bersamaan dan relevan untuk menjawab problem pendidikan modern yang cenderung menitik beratkan aspek kognitif, aspek kecerdasan tanpa memandang spiritual ataupun keluhuran akhlak. Kesimpulan, dalam perspektif Imam Al-Ghazali, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sarana penyucian jiwa, takziyatun nafs, dan pembentukan akhlak mulia. Pendidikan harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama penciptaan manusia, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus senantiasa diiringi dengan pengamalan dan nilai-nilai moral. Di dunia bahagia, mendap, apa namanya, bisa menyesuaikan dalam suatu keadaan, di akhirat juga mulia mendapatkan balasan berupa surganya Allah Ta'ala. Orang yang berilmu ketika dia mau mendapatkan ujian dari Allah ini, dia memandang ujian ini suatu amal ibadah, suatu apa namanya, rayan atau latihan dia untuk menyongsong hari-hari berikutnya. Dia tidak memandang suatu musibah ini suatu cobaan. Dia memandang suatu musibah ini suatu apa namanya tadi latihan dia hidup, dan cobaan ini bisa mendatangkan suatu pahala yang mana pahala ini akan mengarahkan seseorang tadi mendapatkan surga besok di akhirat. Karena al-ajru biqadri ta'ab, ganjaran atau balasan ini tergantung dengan kesusah payahannya ketika di dunia. Ketika di dunia susah, maka di akhirat dia akan gembira. Tapi perlu digarisbawahi kesusahan yang mana dia ridho atau sabar menerima kesusahan tersebut. Nah, pemikiran filsafat pendidikan Islam Al-Ghazali menekankan integrasi antara akal, wahyu, dan spiritualitas. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu rasional, namun tetap menempatkan ilmu agama sebagai landasan utama pembentukan kepribadian manusia. Jadi ilmu umum dipelajari atas dasar agama, ilmu umum dipelajari atas dasar niat mendekatkan diri kepada Allah. Contoh ilmu apa namanya? Ilmu hukum. Dia mempelajari ilmu hukum Indonesia untuk apa? Untuk apa namanya? Sebuah keadilan. Dia mempelajari untuk keadilan masyarakat ketika ada masyarakat yang tertindas, dia benar tetapi disalahkan, maka dia akan membantu dengan landasan ilmu yang dia ketahui melalui ilmu hukum tadi. Nah, bolak-balik eh, tujuan ini tadi yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan landasan utama yaitu berupa ilmu agama tadi. Konsep pendidikan yang menekankan adab sebelum ilmu menjadikan pemikiran Al-Ghazali relevan sebagai solusi atau problem pendidikan modern yang cenderung menitik beratkan aspek kognitif
dan mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Banyak orang tua ketika ada anak pada zaman sekarang ini, anaknya dikasih tahu, diberi peringatan dengan mencubit sedikit kecil, orang tuanya gak terima. Nah, ini menjadi sebuah kemerosotan moral. Orang tuanya mengajari anaknya sendiri tidak baik, padahal gurunya bekerja keras supaya anak ini bisa berlaku yang baik. Dengan cubitan yang kecil saja ini malah kok dilaporkan ke polisi lah ya. Ini kan sebuah apa ya namanya, sebuah kehilangan moral yang sangat besar pada zaman sekarang. Oleh karena itu, kembali kita zaman sekarang, hmm, apa namanya, pendidikan ini berlandaskan eh, apa apa yang di apa yang telah di apa namanya, apa yang telah dirumuskan oleh Imam Ghazali, yaitu tidak hanya menitik beratkan aspek kognitif, tapi moral dan spiritual ini harus berjalan beriringan. Dengan demikian, pemikiran Imam Al-Ghazali dapat dijadikan landasan filosofis dalam pengembangan pendidikan Islam yang holistik, humanis, dan berorientasi pada pembentukan insan berakhlak mulia. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.